Cerita sebelumnya, darah Baining yang berceceran ditambah 3 esensi darah yang diambil membuat pertahanan altar lemah. Semestinya esensi darah itu tidak boleh diambil, karena digunakan untuk menyegel ras ekstrateritorial. Berhubung semua sudah terlanjur, tiga makhluk berdaulat meminta Mu Chen untuk mengendalikan pasukan binatang surgawi yang legendaris untuk memusnahkan ras ekstrateritorial. Pasukan binatang surgawi. Wanita dalam gaun istana tersenyum lembut saat dia menyadari bahwa Mu Chen akhirnya mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan aliran cahaya terbang menuju Mu Chen. Akhirnya, aliran cahaya berubah menjadi segel batu seukuran telapak tangan. Segel itu diukir dengan berbagai sosok binatang surgawi. Sedikit, geraman tumpul bisa terdengar bergemuruh dari segel batu. Ini adalah tanda pertempuran pasukan binatang surgawi. Anda dapat menggunakannya untuk berkomunikasi dengan semangat juang mereka untuk mengambil kendali atas mereka, wanita itu menjelaskan. Setelah mendengar kekuatan segel batu, orang-orang di sekitar menatap segel batu Mu Chen dengan panas, mata mereka merah karena iri. Dengan harta karun ini, seseorang dapat mengendalikan hampir semua pasukan. Harta karun seperti itu akan diperlakukan sebagai permata berharga di tangan klan yang kuat ini. Tapi, betapapun irinya mereka tidak berani berdoa untuk memilikinya sendiri. Apa yang mereka inginkan adalah agar Mu Chen mendapatkan kendali atas kekuatan segel, karena jika tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri dari tempat ini hidup-hidup. Mu Chen mengambil alih segel batu itu dengan hati-hati, kegembiraan mengalir dalam dirinya. Dengan segel batu di tangan, Mu Chen telah memperoleh kekuatan yang setara dengan penguasa bumi. Jika dia bisa membawanya kembali ke wilayah utara, dia bisa mengalahkan kekuatan terkuat di sana. Saat Mu Chen meneteskan air liur di atas segel batu, wanita dalam gaun istana memandang ke arah iblis yang berhadapan dengan burung spiritual segudang dan binatang yang terisolasi dengan rasa khawatir. Pertempuran antara binatang surgawi dan iblis mengguncang seluruh dunia. Dengan demikian, bentrokan kecil apapun akan mengguncang langit dan bumi atau bahkan memecah kehampaan. Tanpa perlindungan dari altar, seseorang akan diguncang sampai mati, kecuali 3 klon spiritual. Selanjutnya, semua orang dapat memperhatikan bahwa kekuatan iblis itu secara bertahap semakin kuat. Oleh karena itu, aura iblis yang luar biasa menekan altar. Benar-benar salah perhitungan. Saya tidak percaya kami mengalokasikan begitu banyak waktu untuk iblis ini untuk mempersiapkan pertempuran. Ini akan menimbulkan banyak masalah jika kita mencoba menjatuhkannya sekarang. Wanita berpakaian istana menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Namun, dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena tubuh mereka yang sebenarnya telah jatuh. Dengan demikian, klon spiritual dibiarkan bersiap untuk yang terburuk. Selain itu, meskipun mereka memiliki pasukan binatang surgawi sebagai kartu truf mereka, tidak pernah ada pengirim pasukan perang yang cukup kuat untuk menggunakan kekuatan segel untuk melenyapkan iblis. Jadi, mereka beruntung ketika mereka bertemu dengan pengirim pasukan perang yang cakap di Mu Chen. Namun, karena masa mudanya, tidak ada yang tahu apakah dia bisa mengendalikan kekuatan tentara binatang surgawi. Jika dia gagal dan makhluk iblis dibiarkan tersesat, mereka takut infeksi yang membanjiri tanah binatang ilahi ini kemudian akan menyusup ke 1000 dunia besar, menyebabkan kehancuran besar-besaran. Oleh karena itu, mereka hanya dapat memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki saat ini untuk menghadapi iblis yang sangat besar. Sekarang, wanita dengan pakaian istana tidak lagi ragu-ragu. Dia perlahan berdiri di atas altar, melihat ke arah miriad spiritual bird dan desolated beast. Dia kemudian memberi mereka anggukan masing-masing. Mereka bertiga kemudian mengganti segel pada saat bersamaan. Pada saat itu, kekuatan spiritual yang luar biasa muncul dari bumi, sementara entah bagaimana mengalir turun dari langit, mengisi seluruh ruang dengan kekuatannya. 3 kekuatan spiritual yang sangat besar, kemudian meledak dari langit, jatuh bebas ke tanah di atas 3 patung batu di atas altar. Frum, frum, sinar cahaya yang tak berujung meledak dari patung-patung itu. Segera setelah itu, patung-patung itu hancur sendiri dan 3 sinar cahaya muncul. Akhirnya, sinar cahaya ini diangkat ke langit dan berubah menjadi 3 raksasa yang sangat besar. Semua orang di atas altar menarik napas dalam saat mereka melihat raksasa. Mereka adalah bentuk sebenarnya dari 3 binatang surgawi. Mereka bukan bentuk virtual, tetapi dibuat dengan sisa-sisa binatang surgawi.
Di bawah aktivasi roh bayangan, sisa-sisa makhluk berdaulat ini terlahir kembali. Wajah iblis yang ganas tertegun sejenak dari kejauhan, karena merasakan intensitas ancaman yang datang dari tiga binatang raksasa itu. Wajah iblis itu mulai bergerak. Saat aura iblisnya mulai naik, beberapa tanda magis terbentuk di wajahnya. Pada saat yang sama, ukuran tubuhnya meningkat secara eksponensial. Wajah iblis itu terlepas dari tanah dan melayang ke langit. Ada roh hantu yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, yang semuanya mengeluarkan teriakan keras terus-menerus. Wajah semua orang menjadi pucat saat mereka melihat ini. Mereka dikejutkan oleh aura iblis monster itu. Ledakan. Di sisi lain medan perang, tiga binatang surgawi raksasa meledak dari langit. Mereka adalah api abadi, pelangi berwarna-warni dan pukulan primordial raksasa. Raksasa itu menyerang ke arah wajah iblis itu, tidak menunjukkan belas kasihan. Saat wajah iblis itu meraung, auranya berubah menjadi roh hantu yang tak terhitung jumlahnya, siap menghadapi kekuatan mengerikan yang datang padanya. Kedua belah pihak bentrok secara arogan. Setiap kali mereka bertabrakan satu sama lain, itu menyayat hati semua orang. Mu Chen memandang serius pembunuhan mengerikan yang terjadi di depan matanya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan tidak ragu lagi, mengambil lompatan dan muncul di atas pasukan binatang surgawi. Dia mengulurkan telapak tangannya dan segel batunya mulai melayang di udara. Kemudian mulai bersinar, sementara bayangan dari binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di dalam hidup kembali. Vroom, mata yang sebelumnya tertutup di atas altar tiba-tiba terbuka pada saat ini dan kekuatan dingin yang mengerikan naik di atas langit. Banyak tim di altar mundur ketakutan, dikejutkan oleh momentum pemandangan di depan mereka. Dengan kekuatan seperti itu untuk mengendalikan pasukan binatang surgawi, Mu Chen akan dengan mudah menghapus mereka jika dia mau. Saya bahkan tidak tahu apakah Mu Chen dapat mengambil alih pasukan yang kuat ini. Nine Nether khawatir saat dia melihat Mu Chen. Lagi pula, pasukan itu terlalu kuat, dan jika terjadi kesalahan, Mu Chen akan diserang balik oleh roh-roh pejuang yang mengerikan. Jika itu terjadi, Mu Chen pasti akan mati. Dalam pandangan yang jelas, Mu Chen sedang duduk bersila di udara. Dia tampak bermartabat dan tenang, karena dia bisa merasakan pasukan binatang surgawi yang menakutkan datang ke arahnya. Ini karena dia telah berhasil memicu segel batu. Hanya dalam beberapa saat, roh pejuang berubah menjadi lautan luas, menutupi seluruh langit. Mu Chen tampak sangat kecil di tengah lautan roh pejuang yang mengerikan. Dikelilingi oleh level semangat bertarung ini, dia tidak bisa menahan gemetar, bahkan dengan hatinya yang kuat. Meskipun dia dulu mengendalikan pasukan di wilayah Daluo, itu tidak seberapa dibandingkan dengan pasukan binatang surgawi ini. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Karena itu, dia meninggalkan sifat takut-takutnya dan menguatkan dirinya. Tidak ragu-ragu lagi, dia kemudian menyerbu ke arah lautan roh pertempuran. Bang! Sama seperti Mu Chen bersentuhan dengan lautan roh pejuang yang luas, pikirannya hampir meledak karena keterkejutan melihat roh-roh pejuang yang mengerikan menyerang ke arahnya. Untungnya, Mu Chen sudah siap. Dia segera mendapatkan kembali fokusnya dan membiarkan roh pejuang mengelilinginya dengan kacau. Dia seperti perahu yang mendayung di tengah lautan yang mengamuk, terus-menerus terancam bahaya terbalik. Tubuhnya berjuang dengan gagah berani di bawah kekuatan semangat juang. Serangan dahsyat itu menyebar ke jarak yang jauh, akhirnya mengelilingi seluruh kuburan. Suasana mematikan dengan cepat memudar di bawah serangan mengerikan itu. Ratusan ribu makhluk sial terbunuh. Bahkan jika mereka sekuat binatang kelas 9, mereka terbunuh. Semua orang di atas altar merasa ngeri saat melihat pertempuran yang menghancurkan itu. Meskipun ada bayangan spiritual yang tersisa dari tiga binatang surgawi, iblis itu hanya dibentuk oleh pikiran iblis dari klan ekstrateritorial. Namun, pertarungan ini masih jauh di luar imajinasi mereka. Ledakan, kejutan yang mengerikan melanda. Seekor burung raksasa abadi mengipasi sayap raksasanya dan memandang miriat spiritual Bird dan Desolated Beast. Setelah itu, suara yang jelas dan memerintah terdengar di udara, bentuk segel eliminasi iblis. Baik miriat spiritual Bird dan Desolated Beast meraung saat mereka mendengar perintah itu. Akhirnya cahaya di atas tubuh mereka mulai bersinar. Rune cahaya kemudian mengubah tubuh mereka menjadi sungai cahaya yang berkilauan. Sungai itu panjangnya 10.000 mil, menembus langit. Jauh di dalam sungai, ada simbol kuno yang tak terhitung jumlahnya. Setiap simbol terukir dan membawa kekuatan luar biasa di dalamnya.
Tiga sungai cahaya, yang dibentuk oleh tiga penguasa, muncul entah dari mana, mengelilingi satu sama lain dan menembus kehampaan. Sinar cahaya itu seperti rantai raksasa, mengikat iblis itu sepenuhnya dalam hitungan detik. Cara rantai terhubung satu sama lain mirip dengan segel spiritual, yang secara langsung menekan tubuh iblis, menyegelnya di dalam. Mengaum. Setan itu mengaum dengan cara yang gila. Guncangan hebat yang ditimbulkan oleh aura iblis menyebabkan rantai pelangi cahaya raksasa itu bergumul. Pindahkan pasukan binatang surgawi sekarang, kata wanita dalam gaun istana dengan nada panik. Semua orang di atas altar sedang melihat ke lautan roh-roh pejuang, gugup namun penasaran. Sosok Mu Chen sudah tidak ada lagi. Seolah-olah dia telah dihancurkan dan diubah menjadi abu oleh semangat juang. Rasa dingin naik ke duri semua orang. Jika Mu Chen tidak bisa lagi memindahkan pasukan binatang surgawi, tidak mungkin untuk memberikan pukulan kritis pada monster itu. Jika hal-hal terus berjalan seperti ini, bahkan tiga penguasa tidak bisa lagi menanganinya. Tepat ketika mereka mulai panik, angin kencang bertiup ke arah mereka, memicu semangat juang. Yang muncul di pandangan mereka adalah bayangan sosok manusia, duduk dengan menyilangkan kaki. Itu adalah Mu Chen, seluruh tubuhnya penuh dengan urat biru. Ekspresi wajahnya yang terdistorsi membuatnya tampak seperti dia sangat kesakitan. Tiba-tiba, cahaya terang bersinar dari dahinya. Kemudian, bulu yang bersinar, yang terbakar dengan nyala api kristal, tiba-tiba retak. Itu kemudian berubah menjadi titik terang dan digabungkan dengan pikirannya. Kesadaran Mu Chen, yang akan segera hancur juga, segera menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Mu Chen dengan cepat memanfaatkan momen kesadaran ultra ini untuk berdiri tegak dan memegang segel batu di tinjunya, ke atas. Roh petarung yang sangat agresif segera keluar dari matanya, mengejutkan seluruh ruang. Pasukan binatang surgawi, dengarkan perintah saya, dia berteriak. Saat kata-katanya masih terngiang-ngiang di udara, pasukan hewan surgawi meledak dari atas altar, roh-roh pejuang yang ganas dan agresif meledak dari mata mereka. Membunuh. Iblis dengan zoom tombak binatang. Lautan semangat juang yang luas menutupi altar dan menjadi kerusuhan total saat Mu Chen mengeluarkan raungan yang mengamuk. Semangat bertarung yang bergulir seberat puluhan ribu pound dan melenyapkan kekosongan dimanapun itu berlanjut. Semua orang di sekitar menyadari kekuatan tersembunyi yang mengerikan dari semangat juang itu. Dia melakukannya. Di atas altar, para prajurit tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak di antara mereka sendiri saat mereka melihat lautan semangat juang bergelombang yang membawa kegembiraan dan kejutan bagi mereka pada saat yang bersamaan. Mereka tahu bahwa akan lebih baik jika Mu Chen bisa mengendalikan pasukan binatang surgawi. Namun, karena trik yang dimainkan oleh emosi mereka, masih ada rasa iri yang dalam di dalam hati mereka. Mereka juga mengerti betul bahwa itu akan benar-benar menjadi hal yang menakutkan jika Mu Chen mengendalikan pasukan binatang surgawi. Ketakutan semacam itu seperti menghadapi para tetua yang kuat di keluarga yang bisa menekan mereka sepenuhnya hanya dengan mengangkat tangan. Mereka tahu bahwa jika Mu Chen memutuskan untuk membantu mereka setiap saat, mereka semua akan dilenyapkan sama sekali tidak peduli apa yang mereka lakukan untuk melindungi diri mereka sendiri. Tidak ada gunanya menolak. Bai Ning, Bai Bin, dan lainnya memahami konsekuensinya dengan sangat baik. Oleh karena itu, mereka menelan dan memalingkan muka dari sosok Mu Chen karena mereka terlalu takut memicu seseorang yang bisa memusnahkan mereka sepenuhnya jika dia marah. Keadaan Mu Chen saat ini jauh di depan mereka, jadi mereka tidak bisa lagi memprovokasi dia seperti sebelumnya. Dia telah berhasil, tapi 9 neter tidak kendur karena kesuksesan Mu Chen. Sebagai gantinya, dia mengunci pandangannya ke sosok Mu Chen yang menghilang. Pada saat ini, pembuluh darah biru berdenyut di lengannya, memanjang sampai ke wajahnya. Bahkan tetesan darah meresap di bawah kulit di antara alisnya karena kejutan luar biasa yang diambil otaknya. Meskipun Mu Chen diberi tanda perlindungan oleh Unding Bird, mengendalikan semangat juang yang begitu kuat adalah beban yang besar baginya. Jika Mu Chen kehilangan fokusnya, dia akan menanggung risiko dimakan. Fiuh. Mu Chen menarik napas dalam-dalam di bawah tatapan gugup 9 neter dan membiarkan rasa sakit di pikirannya perlahan memudar. Di antara alisnya, gambar bulu tipis muncul. Itu adalah hal yang melindungi pikirannya. Jika tidak, semangat juang yang mengerikan itu akan menghancurkan pikirannya sepenuhnya. Saya hanya punya satu kesempatan, anehnya, pikiran Mu Chen sangat tenang, meskipun dia membawa rasa sakit yang luar biasa.
Dia merasakan semangat juang yang kuat dan luas di sekelilingnya. Dia tahu bahwa bulu spiritual yang diberikan oleh burung abadi hanya bisa melindunginya sekali, dan durasinya terbatas. Jika dia gagal melakukan serangan kritis dengan pasukan binatang surgawi sebelum durasinya berakhir, dia harus segera menyerahkan kendali pasukan. Jika tidak, dia akan memicu serangan balasan dari roh-roh pejuang, yang bisa membunuhnya. Pada titik ini, tidak ada lagi keraguan dalam pikiran Mu Chen. Dia mengangkat wajahnya yang ganas dan menatap wajah iblis di kejauhan. Iblis itu saat ini disegel oleh 3 makhluk berdaulat. Mu Chen dengan cepat membentuk segelnya sendiri dengan tangan gemetar. Pasukan binatang surgawi, tunjukkan seberapa kuat semangat juangmu. Petik 2. Ledakan. Saat Mu Chen mengucapkan perintah itu, lautan luas semangat juang yang mengelilinginya meletus dalam kemarahan. Banyak roh pejuang muncul dan akhirnya berkumpul di langit. Beberapa saat kemudian, tombak binatang kuno yang besar muncul, berdiri tegak. Permukaan tombak itu penuh dengan bekas pertempuran. Tanda-tandanya tidak jelas, tetapi kekuatan yang terkandung begitu kuat sehingga bahkan wajah penguasa bumi pun akan berubah masam saat merasakannya. Menghadapi semangat juang yang begitu besar, mustahil bagi Mu Chen untuk mengendalikan situasi dengan tepat. Oleh karena itu, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan roh-roh pejuang dan memaksimalkan kekuatan mereka sebanyak yang dia bisa. Semangat pertempuran di mata Mu Chen meledak saat dia meneriakkan kata-kata, Beast Spear. Singkirkan iblis di depan. Saat berikutnya, tombak binatang besar menembus kehampaan dan berteleportasi tepat di depan monster iblis raksasa. Mengaum. Pada titik ini, wajah iblis juga menyadari ancaman gerakan ofensif yang datang dari medan perang. Itu segera meraung berkali-kali seolah-olah kiamat akan datang. Wajah iblis jelas tidak menyangka akan ada kekuatan yang kuat selain 3 binatang berdaulat. Bang! Ton aura destruktif yang mengerikan meledak dari tubuh wajah iblis, mencoba melarikan diri dari segel 3 binatang yang berdaulat. Namun, mereka tidak membiarkan hal itu terjadi. Mereka segera memaksakan kekuatan mereka, meningkatkan kekuatan rantai pelangi raksasa sepanjang 100.000 kaki. Bang! Bang! Aura iblis menciptakan banyak ledakan dalam upaya untuk menghancurkan rantai tersegel, tetapi pada akhirnya gagal melakukannya. Perbesar. Pada saat ini, Beast Spear raksasa datang, membawa semangat bertarung pasukan binatang surgawi. Itu akhirnya mendarat di antara alis wajah iblis itu. Vroom! Aura iblis segera muncul dan menyapu di antara alisnya, berubah menjadi banyak hantu yang mencoba menelan tombak spiritual. Bam! Bam! Namun, roh pertempuran yang terkandung di dalam tombak binatang sangat kuat. Monster itu, di sisi lain, sebenarnya bukanlah binatang biasa dari luar tetapi dibentuk dari pikiran iblis belaka. Hantu yang melakukan kontak dengan tombak spiritual dihancurkan oleh roh-roh pertempuran yang mengerikan. Pompa, bayangan iblis meledak dan akhirnya menghilang. Beast Spear menghantam langsung ke dahi makhluk iblis itu. Seketika, niat pertempuran yang menakutkan muncul dalam gelombang. Mengaum, monster itu menangis dan mengeluarkan tangisan yang menyakitkan saat tombak spiritual besar itu menusuknya. Aura iblis menjadi gila dan akhirnya menghasilkan ledakan di dalam tubuhnya. Setiap kali terjadi ledakan, tubuh wajah iblis itu menyusut dengan cepat. Bam! Bam! Setelah beberapa saat, wajah iblis raksasa telah menyusut menjadi ukuran 10 kali lebih kecil, dari 100.000 kaki menjadi 10.000 kaki, menyebabkan aura iblis menyusut juga. Pukulan kritis yang dilepaskan Mu Chen pasti merupakan ancaman besar bagi wajah iblis. Bunuh itu. The Three Sovereign Beasts menunjukkan rasa kegembiraan. Ketiganya bekerja sama untuk mengencangkan rantai pelangi raksasa, menyebabkannya menembus wajah iblis. Rantai itu saling silang dan akhirnya menjebak iblis itu sama sekali tanpa kebocoran aura iblis. Wajah iblis itu sekarang seperti bola bersinar yang terperangkap di dalam putaran dan putaran rantai. Osh! The Three Sovereign Beasts memuntahkan seteguk darah. Darah kemudian berputar untuk membentuk 3 rune kuno yang perlahan jatuh ke bola berantai mengkilap dan akhirnya menyatu ke dalam bola itu sendiri. Roar! Saat rune darah kuno menyatu, teriakan putus asa dari wajah iblis bisa terdengar dari bagian bawah bola yang bersinar. Karena sudah mati, tidak perlu khawatir lagi, kata burung yang tak mati dengan nada tenang. Dia kemudian membuat segel menggunakan tangan kosongnya. Di dalam bola yang bersinar itu, sejumlah besar darah meledak dan akhirnya meledak. Dampak luar biasa menyapu dari ketinggian di langit, menghantam kehampaan dalam jarak puluhan ribu mil.
Bahkan bumi tercabik-cabik ke dalam jurang. Kuburan menjadi berantakan setelah bentrokan. Semua orang di atas altar melihat ke langit dari kejauhan. Dampak dari kekuatan spiritual gila perlahan menghilang sementara wajah iblis-iblis terdistorsi di bawah dampak dan perlahan menghilang di depan mata mereka. Monster itu dimusnahkan. Semua orang lega setelah menyaksikan keajaiban itu. Ekspresi wajah mereka menunjukkan bahwa ini adalah waktu hidup mereka, dan beberapa dari mereka hanya duduk di tanah. Pertempuran yang mengerikan itu jelas meninggalkan bekas yang sangat besar di benak mereka. Kami berhasil, kata Nine Nether dengan nada lega namun tidak pasti. Makhluk fenomenal itu sebenarnya sudah hancur total tepat di depan mata mereka. Semua berkat Mu Chen. 9 Nether bukanlah satu-satunya yang memiliki pemikiran serupa saat ini. Sisa prajurit melihat Mu Chen di langit, menunjukkan tanda hormat dan terima kasih atas apa yang telah dia lakukan. Mereka benar-benar berhutang budi pada Mu Chen kali ini. Namun, Bai Ming dan yang lainnya tidak percaya apa yang baru saja mereka lihat. Namun, sejak saat itu dan seterusnya, mereka tidak pernah menunjukkan ketidaksenangan terhadap Mu Chen. Jika tidak, mereka pasti akan menjadi target semua orang. Mu Chen tidak memperhatikan banyak ekspresi terima kasih dari orang-orang. Roh tertekannya akhirnya menemukan kelegaan saat monster itu perlahan menghilang di depannya. Kelegaan itu kemudian diikuti dengan rasa sakit yang luar biasa yang muncul di otaknya, mencoba untuk mengonsumsinya secara utuh. Splarg, Mu Chen memuntahkan seteguk darah. Dia menjadi pucat karena usaha yang dia lakukan untuk mengendalikan semangat juang yang mengerikan. Meskipun dia memiliki perlindungan dari Unding Bird, masih ada beberapa efek penyeimbang, dan dia merasa otaknya akan meledak. Penglihatannya menjadi gelap, dan dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Mu Chen jatuh dari langit saat tubuhnya menjadi lebih lemah. Ada rasa sakit yang luar biasa di kepalanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik pada dirinya sendiri dengan tawa pahit. Sialan, aku tidak akan pernah melakukan hal-hal yang mengendalikan pasukan binatang surgawi ini lagi, aku hampir menjadi martir. Swoosh! Wanita yang mengenakan pakaian istana muncul di udara. Dia mengangkat tubuh Mu Chen dengan menjentikkan jarinya. Kemudian, dia mengarahkan jarinya ke dahinya, dan sekelompok lampu spiritual bermekaran. Di bawah cahaya spiritual, wajah Mu Chen perlahan pulih ke keadaan damai yang biasa, dan urat biru benar-benar menghilang. Dia menatap wajah Mu Chen dengan rasa terkejut. Jelas, dia tidak mengharapkan dia untuk mengendalikan pasukan binatang surgawi dan memberikan pukulan kritis. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut saat dia tertawa lembut. Sepertinya aku telah meremehkan pria kecil ini di sini. Penciptaan besar. Segera setelah Mu Chen sadar, dia membuka matanya dan melihat taman pemakaman ilahi. Buntut dari kehancuran besar-besaran telah meninggalkannya sepenuhnya dalam reruntuhan, pemandangan yang membuat tulang punggungnya merinding. Jika bukan karena perlindungan altar, setiap orang dari mereka akan berubah menjadi abu dalam perang yang mengerikan ini. Apakah kamu bangun? Sebuah suara datang dari sampingnya. Mu Chen mendongak dan melihat Sovereign Beast-nya, The Unding Bird, menatapnya dan tersenyum. Mu Chen menggosok kepalanya, masih menderita sakit kepala yang memekakkan kepala. Dia kemudian berkata, sepertinya ini adalah biaya untuk mengendalikan pasukan yang begitu kuat. Realitas menakutkan dan menakutkan dalam menghadapi roh-roh pejuang meninggalkan satu ketakutan yang nyata. Sekarang setelah Mu Chen mengambil kendali atas pasukan binatang surgawi, dia menyadari bahwa, jika ada sedikit fluktuasi semangat juang, dia bisa dihancurkan sepenuhnya. Sebagai pengirim, pasukan perang, akan menguntungkan jika Anda memiliki kemampuan untuk merasakan gerakan mereka sebelumnya. Pria dengan kostum warna-warni, yang merupakan perwujudan dari salah satu burung spiritual segudang, tersenyum saat dia menatap mata Mu Chen. Dia terkesan dengan kemampuan Mu Chen. Mu Chen mengangguk, tahu bahwa pria itu benar. Sangat berbahaya untuk mengambil kendali atas semangat juang yang begitu kuat, tapi itu juga kesempatan yang bagus. Dengan pengalaman fenomenal ini, dia tidak akan pernah panik lagi, bahkan jika dia harus mengendalikan pasukan yang lebih kuat di masa depan. Mu Chen, apa kamu baik-baik saja? Sebuah bayangan tiba-tiba melangkah di depannya. Itu 9 Nether, matanya penuh kecemasan. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Saat dia melakukannya, dia menyadari bahwa semua tim lain telah meninggalkan altar. 9 Nether adalah satu-satunya yang tersisa. Aku menyuruh Mo Feng dan timnya untuk pergi, kata Nine Nether, seolah membaca pikirannya. Lagi pula,
tidak ada yang tersisa untuk mereka di sini. Tim itu mencoba mencari harta karun lebih jauh, tetapi 9 neter masih khawatir tentang Mu Chen, jadi dia memilih untuk tinggal. Mu Chen mengangguk. Saat mengangkat tinjunya, menemukan bahwa segel batu, yang diberikan oleh pasukan binatang surgawi, telah berubah menjadi bubuk dan menghilang bersama angin. Ketika dia melihat ini, Mu Chen langsung patah hati. Itu adalah tanda pertempuran pasukan binatang surgawi. Pasukan binatang surgawi telah pergi. Segel pertempuran ini kehilangan perlindungan dari semangat juang, yang membuatnya tidak berguna, seorang wanita berpakaian istana berbisik padanya. Hati Mu Chen sakit dan dia tertegun sejenak. Tingkat harta karun ini akan dianggap sangat sakral bagi kekuatan teratas di dunia 1000 besar. Oleh karena itu sangat berharga. Namun, barang tak ternilai ini baru saja berubah menjadi abu di tangannya sendiri, yang membuatnya merasa seperti jatuh dari langit ke dasar sumur. Karena itu sudah dilakukan, tidak ada gunanya dia menangisi susu yang tumpah. Jadi, Mu Chen menghela nafas, lalu menatap wanita dengan pakaian istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wanita itu tertawa terbahak-bahak saat melihat ekspresi Mu Chen. Dia kemudian berkata, "Jangan khawatir. Aku telah menjanjikanmu sebuah ciptaan yang hebat, jadi aku akan menepati janji itu." Mu Chen merasa lega. Meskipun dia bersyukur bisa bertahan hidup dalam keadaan yang begitu mengerikan, dia harus mengakui bahwa ciptaan agung yang dijanjikan oleh penguasa surgawi benar-benar yang dia inginkan saat ini. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia melihat Myriad Spiritual Bird Beast Sovereign dan Desolated Sovereign, yang keduanya mengangguk. Ketiganya kemudian membentuk segel pada saat bersamaan. Segera, tubuh mereka menyala, lalu segel itu perlahan-lahan melindungi Mu Chen di dalamnya. "Silakan ikuti kami," kata wanita berbusana istana. Mu Chen tertegun sebentar, lalu dengan cepat menunjuk ke 9 neter, yang berdiri di sampingnya. Dia kemudian berkata, "Senior, bisakah saya membawa teman saya?" Tentu saja, dia memiliki 9 neter dalam pikirannya. 9 neter tersentuh dengan apa yang dikatakan Mu Chen, karena tidak semua orang cukup baik untuk berbagi kesempatan seperti itu. Wanita berpakaian istana jelas terkejut. Dia menatap mata 9 neter dan merasakan bahwa mereka berdua memiliki garis keturunan yang sama. "Anda adalah anggota dari keluarga 9 neter, yang merupakan generasi masa depan dari jenis saya. Kamu beruntung berada di sini saat ini, karena ini adalah ciptaan besar dari tanah binatang ilahi, yang diberikan hanya kepada kalian berdua untuk menjadi saksi," kata wanita berpakaian istana, sambil menunjuk ke arah mereka. Mu Chen dan 9 neter sangat bersemangat. Mereka membungkuk dengan hormat dan berkata secara bersamaan, "Terima kasih banyak, tetua." Kemudian, mereka bertiga, termasuk wanita berpakaian istana, mengganti segelnya. Cahaya yang bersinar perlahan menutupi Mu Chen dan 9 neter, lalu akhirnya tumbuh lebih terang, menyebabkan distorsi dalam kehampaan. Cahaya kemudian secara bertahap memudar dan menghilang. Saat cahaya memudar, ruang di atas altar menjadi kosong, kecuali aroma kuno yang tersisa, yang memenuhi atmosfer sekitarnya. Setelah cahaya memudar, Mu Chen membuka matanya, mengamati lingkungan barunya. Pemandangan di depannya membuat dia terengah-engah. Mu Chen menatap lautan tak berujung. Lautan ini berwarna merah cerah dan tampak seperti lautan darah. Namun, tidak ada jejak darah di baunya. Di lautan merah darah, dia bisa melihat beberapa makhluk besar muncul ke permukaan laut dari waktu ke waktu. 9 neter dan Mu Chen mereka berdiri dengan mulut menganga, karena mereka menyadari bahwa makhluk-makhluk itu termasuk di antara binatang mitos populer dari zaman kuno. Selanjutnya, baik Mu Chen dan 9 neter menyadari bahwa, di dasar lautan ini, ada fluktuasi energi spiritual yang tak terlukiskan, kekuatan yang bahkan akan mengejutkan penguasa bumi. Lautan ini berisi darah dan esensi dari banyak binatang surgawi tertinggi. 9 neter terkesima, karena dia juga salah satu binatang surgawi, dia secara alami bisa merasakan rahasia tersembunyi di dalam lautan ini. Mu Chen mengambil beberapa menit untuk memutar ulang ingatannya, dengan cepat mengingat lokasi di mana binatang harta karun jatuh. Itu adalah lubang hitam misterius yang mengarah ke banyak tempat yang tidak diketahui dan misterius. Benarkah esensi darah binatang ilahi dari banyak binatang berharga diserap dan dikumpulkan di lautan ini? Dan, apakah juga benar bahwa semua darah dan esensi dari berbagai binatang dewa teratas dikumpulkan di tempat ini? Mu Chen menghirup udara dingin, sambil memikirkan banyak hal.
Itu akan cukup bagi seseorang untuk dilahirkan kembali hanya dengan darah dan esensi dari satu binatang ilahi. Jadi bayangkan berapa jumlah darah dan esensi dari banyak binatang ilahi ini. Dulu ketika klan ekstrateritorial menyerang tanah binatang ilahi, lebih dari 80% nyawa binatang elit hilang. Bahkan sebagian besar petarung papan atas juga tewas. Namun, klan ekstrateritorial juga membayar mahal, kehilangan 5 tuan mereka dan banyak prajurit berbakat, kata wanita berpakaian istana. Dia kemudian menambahkan, saat dia melihat ke laut, tapi, klan ekstrateritorial ini memiliki konstitusi yang keras, terutama yang di atas level Lord. Meskipun mereka dikorbankan di makam Myriad Beast pada akhirnya, mereka mampu membangun susunan sihir sebelum mereka mati, yang menyerap darah dan esensi dari semua binatang ilahi. Mereka melakukan ini dengan harapan mereka kemudian dapat menghidupkan kembali diri mereka sendiri melalui darah dan esensi. Petik 2. Mu Chen sedikit mengubah ekspresinya, juga melihat ke Laut Merah. Ternyata lautan merah cerah ini sebenarnya adalah mahakarya dari klan ekstrateritorial. Tapi, kami berhasil mengekspos skema mereka, melawan mereka dengan menggunakan kesadaran dari binatang ilahi yang jatuh dalam esensi darah binatang ilahi untuk benar-benar menekan 5 tuan, sehingga menggagalkan rencana mereka untuk menghidupkan kembali diri mereka sendiri, kata burung spiritual segudang. Kami menyebut samudera ini Laut Dewa. Itu dibentuk oleh kehidupan elit yang tak terhitung jumlahnya dari tanah binatang ilahi. Kekuatan yang dikandungnya cukup kuat untuk menyebabkan bahkan penguasa surgawi menganggap tempat ini serius. Petik 2. Mu Chen dan Nine Nether mengangguk. Hati mereka gemetar saat melihat ke laut. Kekuatan besar di dalam lautan jauh. Melampaui apapun yang mereka temui sebelumnya. Darah dan esensi dari binatang buas mengandung banyak manfaat seperti dewa, seperti pemurnian sumsum tulang, pengembangan daging dan jiwa, dan penguatan tubuh. Karena itu adalah suplemen langka untuk manusia dan binatang surgawi. Jika mereka memiliki kesempatan untuk berkultivasi di sini, efek akhirnya pasti sulit dibayangkan. Ini bahkan bukan tempat yang paling menarik, wanita dalam gaun istana tersenyum dan berkata, melihat ekspresi keheranan di wajah Mu Chen dan 9 Nether. Mata Mu Chen dan 9 Nether terbuka lebar, hampir tidak berani membayangkan apa yang mungkin lebih menakjubkan daripada tempat saat ini. Wanita dalam gaun istana sedikit memiringkan kepalanya, lalu menatap kehampaan dan berkata kepada pasangan itu, cobalah untuk merasakannya dengan hati-hati. Mu Chen dan 9 Nether saling memandang dengan ragu-ragu, tetapi akhirnya mengikuti instruksinya. Mereka menutup mata untuk lebih merasakan kehampaan. Beberapa saat kemudian, keduanya tiba-tiba membuka mata mereka pada saat bersamaan. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mata mereka penuh dengan keterkejutan karena mereka menyadari bahwa aliran waktu di sini jauh lebih lambat daripada di dunia luar, yang berarti aturan waktu di sini telah diubah. Mengubah aturan waktu berada di luar pemahaman mereka. Hanya ada satu orang, penguasa surgawi, yang mampu mencapai tingkat pengetahuan khusus itu. Aliran waktu di sini 4 kali lebih lambat dari dunia luar, wanita berpakaian istana tersenyum dan membenarkan. Kegembiraan Mu Chen dan 9 Nether bersinar di mata mereka yang berkilauan. Mereka tahu bahwa jika rahasia ini terungkap, bahkan pasukan teratas di 1000 dunia besar akan mengambil risiko untuk merebutnya. Bagaimanapun, memiliki ruang dewa laut yang luar biasa ini sama saja dengan memiliki basis budidaya elit. Mu Chen menarik napas dalam-dalam, lalu membasahi bibirnya dengan lidah. Dia memandang laut dengan kegembiraan, menyadari bahwa ciptaan besar ini jauh melampaui harapannya. Pertobatan di Laut Dewa. Selama periode waktu berikutnya, Anda bisa berlatih di sini, dan waktu yang dihabiskan untuk latihan bisa ditentukan sendiri. Meskipun tempat ini diagungkan secara spiritual, tempat ini mengandung banyak esensi darah dari binatang ilahi yang agung, karenanya juga sombong. Dengan tingkat kekuatan Anda mungkin tidak boleh tinggal terlalu lama. Jika tidak, Anda pasti akan tercemar oleh roh darah, dan itu akan sangat merugikan dalam mendapatkan energi spiritual murni Anda sendiri. Petik 2. Tatapan Mu Chen membara. Saat dia dan 9 Nether mengerti apa yang dikatakan oleh kecantikan yang mengenakan pakaian istana, mereka mengangguk setuju. Bahkan jika binatang berdaulat burung yang abadi tidak menyebutkan ini, mereka masih menyadarinya. Meskipun energi spiritual di negeri ini kuat, namun juga lebih berbau darah. Jika seseorang gagal mengendalikan diri, mungkin sudah terlambat sebelum mereka menyadarinya. Ruang ini hanya dapat dibuka dari dunia luar oleh kita bertiga, dan saat kita berbicara,
energi spiritual kita secara bertahap berkurang, jadi ini adalah kali terakhir kita akan muncul di dunia luar. Mu Chen mengerutkan kening. Jadi itu menyiratkan bahwa ini akan menjadi terakhir kalinya ruang di Laut Dewa ini dibuka. Begitu mereka pergi, tidak ada yang bisa masuk lagi. Pada pemikiran itu, Mu Chen tidak bisa membantu tetapi merasa sangat sedih. Pada saat ini, dia dan 9 neter hanya memiliki kekuatan yang terbatas, dan tidak mungkin untuk sepenuhnya menyerap kekuatan spiritual dari tanah ini ke dalam tubuh mereka sendiri. Mereka seperti dua semut yang jatuh ke lumbung. Tidak peduli berapa banyak ruang yang dimiliki perut mereka tetap tidak bisa menyelesaikan semuanya. Saat dia merenung, Mu Chen merasa lebih tidak mau. Melihat 3 makhluk berdaulat, dia berbicara dengan sungguh-sungguh, tempat ini adalah ibu pertiwi dari banyak tetua dari tanah binatang ilahi. Jika kita membiarkannya menghilang seiring berjalannya waktu, bagaimana itu bisa memenuhi keinginan mereka? Saat ini, dunia 1000 besar damai, tapi klan ekstrateritorial mengawasi mereka. Mereka seperti serigala lapar, tidak mau tetap damai. Di masa depan begitu mereka memulai invasi lain, mereka pasti akan memberikan semua yang mereka bisa, dan ketika saat itu tiba, 1000 dunia besar akan berdiri di ambang kehancuran. Mempertimbangkan hal itu, jika generasi muda merasa seolah-olah mereka telah melakukan bagian mereka untuk mempertahankan dunia 1000 besar seperti yang dilakukan oleh banyak tetua mereka dari tanah binatang ilahi, mereka pasti akan mengakui upaya ini. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata penting Mu Chen, mereka bertiga, termasuk kecantikan yang dibalut pakaian istana, tercengang. Ekspresi mereka segera mengungkapkan beberapa niat yang berbobot. Penghinaan mereka terhadap klan ekstrateritorial jauh lebih dalam dari yang bisa diharapkan Mu Chen. Tanah binatang ilahi adalah tanah air mereka, tapi telah dilenyapkan sepenuhnya oleh klan ekstrateritorial itu. Anggota suku, teman, dan keluarga mereka sendiri yang tak terhitung jumlahnya, tewas dalam perang. Sekarang disinilah mereka, jatuh dan tidak lagi bisa membalas dendam. Jika mereka bisa memanfaatkan kekuatan mereka yang tersisa untuk membuat beberapa rintangan atau ancaman terhadap klan ekstrateritorial untuk beberapa hari mendatang, itu akan menjadi satu hal terakhir yang ingin mereka capai. Namun demikian, membuka kunci Laut Dewa ini tidak mudah. Tanah ini telah dijaga oleh kehendak individu kuat yang tak terhitung jumlahnya dari tanah binatang ilahi. Sulit untuk secara paksa menerobos dari luar, bahkan jika seseorang seperti penguasa surgawi menginginkannya. Saat kekuatan mereka berangsur-angsur menghilang, setelah benar-benar hilang, dikhawatirkan ruang ini tidak dapat dibuka lagi. Ketiganya mengunci pandangan mereka, dan dalam sekejap, seolah-olah mereka telah memutuskan sesuatu dengan suara bulat. Ketiganya menyentuh tangan mereka bersama-sama, dan semburan aura bersinar. Akhirnya, sepotong batu giok mengkristal di antara telapak tangan mereka, dan itu memberikan gelombang getaran yang tidak jelas. Saat potongan batu giok terkondensasi menjadi bentuknya, Mu Chen dan 9 neter sama-sama memperhatikan bahwa ketiga tubuh mereka perlahan menjadi ilusi, terlihat lemah seolah-olah mereka akan menghilang dengan angin. Kecantikan yang mengenakan pakaian istana memegang jimat batu giok dan menyerahkannya kepada Mu Chen. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu anak kecil, bukankah kamu hanya mengejar kekuasaan di negeri ini? Dan disinilah Anda, berbicara dengan benar. Tapi kata-katamu juga benar. Alih-alih membiarkan kekuatan tanah ini disegel selamanya, mengapa tidak mewariskannya ke generasi mendatang? Soalnya, kita bahkan mungkin bisa menciptakan yang kuat, yang cukup kuat untuk menjaga 1000 dunia. Jimat batu giok ini memegang kekuatan terakhir kita dalam diri kita bertiga. Suatu hari, jika Anda merasa cukup layak untuk mewarisi kekuatan tanah ini, Anda dapat menggunakannya untuk kembali ke sini, tetapi diingatkan bahwa itu hanya dapat digunakan sekali." Petik 2. Itu sedikit memalukan bagi Mu Chen, karena pikirannya dapat dilihat oleh kecantikan yang mengenakan pakaian istana, tetapi ketika dia menyadari bahwa tidak ada tanda-tanda ketidakpuasan dalam pidatonya melainkan instruksi yang serius, ekspresinya juga menjadi serius. Dia bisa merasakan jenis kepercayaan dan harapan dari 3 binatang yang berdaulat, yang membuatnya merasa agak rendah hati. Di zaman kuno, 3 binatang berdaulat jatuh untuk melindungi dunia ini. Pada saat ini, bahkan setelah mereka jatuh, mereka masih ingin memberikan semua kekuatan mereka untuk sebidang tanah ini. Jenis kebenaran yang mereka tunjukkan adalah roh yang Mu Chen tidak bisa tidak memuji mereka. 3 binatang yang berdaulat bisa memiliki lebih banyak waktu,
tetapi mereka lebih suka mengubah kekuatan terakhir mereka menjadi kesempatan bagi Mu Chen untuk memasuki kembali tanah, bahkan jika harga yang dibayarkan mempercepat disipasi mereka. Mu Chen dengan hormat merentangkan tangannya dan memegang jimat batu giok. Dia kemudian dengan sungguh-sungguh menangkupkan tinjunya, membungkuk ketiga binatang yang berdaulat, dan tampak bermartabat. Jika di masa depan, dunia 1000 besar sekali lagi diserang oleh klan ekstrateritorial, aku bersumpah untuk melindunginya dengan hidupku. Selama bertahun-tahun, Mu Chen telah tumbuh lebih besar dari remaja yang dulunya tidak bersalah. Meskipun dia tidak pernah secara langsung bertemu dengan klan ekstrateritorial yang misterius dan aneh, dari puing-puing yang tertinggal di medan perang kuno yang tersisa, dia bisa melihat petunjuk yang jelas. Mereka jahat dan ganas, dan tidak bisa hidup berdampingan dalam damai dengan makhluk dari 1000 dunia. Setiap tanda agresi mereka pasti akan mempengaruhi seluruh dunia. Saat itu, bahkan jika itu untuk melindungi orang-orang di sekitarnya, dia pasti akan memberikan segalanya untuk melawan klan ekstrateritorial. Melihat wajah serius Mu Chen, Three Sovereign Beast menyeringai puas, lalu mengangguk dan menambahkan, kalau begitu, luangkan cukup waktu untuk berlatih. Keindahan berbalut pakaian istana memandang 9 neter dengan tatapan lembut di matanya yang indah. Saya tidak akan lama di sini. Sementara itu, saya mungkin bisa membimbing Anda ke jalur evolusi burung abadi. Petik 2. Mereka yang ada di klan 9 neter adalah keturunan sahnya. Sekarang mereka bisa bertemu di saat-saat terakhirnya, dia tidak keberatan menawarkan bimbingan. Begitu Nine Neter mendengar kata-kata itu, wajahnya bersinar karena kegembiraan. Terima kasih, Tetua. Menerima bimbingan dari burung abadi yang nyata baginya adalah takdir dari surga. Tidak banyak orang yang menikmati hak istimewa ini, bahkan di dalam keluarga Phoenix, belum lagi di antara klan 9 burung neter. Mu Chen tidak bisa membantu tetapi merasa senang untuk 9 neter. Dia tidak lagi ragu-ragu. Sosoknya bergerak dan mendarat tepat di lautan merah cerah. Dia kemudian duduk, menyilangkan kaki. Sementara dia duduk di permukaan laut, bahkan sebelum dia mulai berlatih, dia sudah bisa merasakan kabut dari roh darah agung muncul dari bawahnya, akhirnya merembes ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Dari dalam tubuhnya, daging dan darah segera mendidih seolah-olah teriritasi. Roh darah yang memasuki tubuhnya menyatu ke dalam daging dan darahnya. Dia bisa mendengarnya saat dia mendesis. Tubuhnya dengan rakus mengonsumsi roh darah, memperkuat dirinya sendiri. Sebelumnya, Mu Chen telah memerintahkan tentara binatang surgawi, dan sejak itu, tubuhnya telah menanggung ketidaknyamanan yang disebabkan oleh serangan balasan. Pada saat itu, ketidaknyamanan itu benar-benar lenyap saat kekuatan melonjak dan mengalir melalui anggota tubuhnya. Dia bisa merasakan kondisi fisiknya langsung mencapai puncaknya. Berdengung, saat tubuhnya memerah dengan roh darah, Mu Chen tiba-tiba merasakan lengannya bergetar. Dia melihat roh asli dari naga dan Phoenix yang asli bercokol di lengannya, berkilau dengan cahaya emas yang berkilauan. Mereka melesat dan terbang dari pelukannya dan mengelilingi dia. Suara mendesing. Roh naga asli dan Phoenix asli sekitar 1 meter dan melonjak di sekitar Mu Chen, mengeluarkan tangisan naga dan burung Phoenix. Tiba-tiba, darah laut membanjiri ombak. Kolom air darah melonjak menderu, terus mengalir menuju roh naga dan Phoenix sejati saat mereka menelan semuanya dengan rakus dalam nafas. Saat roh darah yang sangat besar terus diserap, Mu Chen memperhatikan bahwa bentuk emas asli dari roh naga dan Phoenix sejati dicetak dengan warna merah tua. Dia bisa merasakan dengan jelas kekuatan yang terkandung di dalam roh naga dan burung Phoenix secara bertahap menjadi lebih kuat. Budidaya naga dan tubuh Phoenix seharusnya mengandalkan esensi darah dari banyak binatang ilahi. Dewa laut di bawahnya ini telah mengumpulkan esensi darah dari hewan ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Untuk roh naga dan burung Phoenix, ini pasti tempat yang terbaik untuk mereka. Sama seperti bagaimana Mu Chen dikejutkan oleh peningkatan cepat dari roh naga dan burung Phoenix, 3 binatang yang berdaulat juga menyadarinya. Saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah Mu Chen, dan mereka melihat roh mengelilinginya, tatapan mereka terguncang. Bagaimana mungkin, makhluk spiritual yang mengandung garis keturunan naga sejati dan burung Phoenix sejati? Tatapan tajam dari 3 binatang yang berdaulat mengenali sekaligus roh sejati dari naga dan Phoenix sejati. Itu bukan hanya manifestasi dari kekuatan spiritual murni, tetapi memiliki garis keturunan nyata dari naga dan Phoenix sejati. Pria bertelanjang dada yang berubah dari binatang buas itu berbicara dengan sikap bermartabat,
seni dewa yang dipraktikkan oleh anak muda ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Ia bahkan mampu berubah menjadi bentuk pelindung naga dan phoenix yang sebenarnya. Petik 2. Dia tahu sepanjang waktu bahwa roh naga dan phoenix sejati memiliki potensi pertumbuhan yang sangat kuat. Setelah itu dipersiapkan dengan baik di masa depan, saat ia mengambil bentuknya, kekuatannya tidak akan kalah dengan naga asli dan burung phoenix sejati. Anak muda ini benar-benar mengejutkan mereka. Kedua wanita cantik yang mengenakan pakaian istana mengangguk dan menatap Mu Chen dalam-dalam. Ada penglihatan tiba-tiba, di mana mungkin di masa depan yang jauh, jika 1000 besar dunia menghadapi ancaman invasi dari klan ekstrateritorial lagi, maka pilihan yang mereka buat hari ini akan meninggalkan dunia dengan pilar dukungan yang langit-langit. Mu Chen tidak memperhatikan keheranan 3 binatang yang berdaulat. Dia menatap semangat yang melonjak dari naga dan burung phoenix sejati, dan menyeringai. Saat dia merasakan darah melonjak di tubuhnya, dia perlahan menutup matanya. Kesempatan di tangannya sekarang akan menjadi kesempatan langka baginya, jadi dia harus bergegas untuk menerobos ke tanah ini lagi. Dia tahu jauh di lubuk hatinya, bahwa ketika dia meninggalkan tanah binatang ilahi, dia harus mulai mempersiapkan istana surgawi kuno Daluotian. Seperti yang dikatakan Mandela, di istana surgawi kuno, ada jalur evolusi untuk tubuh abadi matahari, dan saat itu, mungkin dia akan bertemu orang-orang seperti dia yang juga telah mencapai tubuh abadi matahari. Dan orang-orang itu pasti benar-benar jahat. Untuk menonjol dari kekuatan jahat itu dan membiarkan tubuh surgawi berdaulatnya berevolusi, dia harus menjadi lebih kuat. Tirai jatuh. Jatuh. Lautan merah darah memenuhi ruang yang luas, dan aura spiritual yang sangat besar menguap tanpa henti, mengembun menjadi kabut tebal. Saat kabut spiritual menjadi lebih tebal, itu berubah menjadi awan roh. Segera, hujan roh deras turun, menyebabkan riak-riak di laut. Meskipun lautan adalah akumulasi dari esensi darah dari hewan ilahi tingkat atas yang tak terhitung banyaknya, yang mengejutkan, tidak ada sedikit pun darah dalam aromanya. Kemurnian energi spiritualnya melampaui semua yang pernah disaksikan Mu Chen. Menurut perkiraannya, bahkan menggabungkan beberapa spirit convergence. Arais tingkat atas, mereka tidak dapat menggabungkan energi spiritual yang begitu besar. Pada saat ini, saat Mu Chen duduk di permukaan laut bersila, membiarkan pancuran air dingin menghujani tubuhnya. Sebuah cahaya keemasan berkilauan di kulitnya, yang dengan rakus menyerap semua tetesan roh. Jatuh. Gelombang mengaduk di laut di belakangnya, dan monster dewa raksasa yang sebesar paus melompat ke langit, lalu segera terjun kembali ke laut, melewati tubuh Mu Chen. Tubuh Mu Chen tetap diam, membiarkan binatang ilahi melewatinya seperti hologram. Dia telah melakukan kultivasinya selama sebulan di lautan. Ini karena dia bertekad bahwa dia tidak akan secara tidak sabar menyerap energi spiritual dengan gila-gilaan, atau mencoba melakukan terobosan. Ini karena, belum lama ini, dia telah meminjam kekuatan 9 rotasi lotus untuk menerobos ke kelas 7 penguasa. Dalam waktu sesingkat itu, jika dia mencoba terobosan lain, dia mungkin bisa mencapainya berkat kekuatan ajaib di sini. Tapi, itu kemungkinan besar akan memindahkan fondasi kokoh dari kultivasinya, yang dapat menyebabkan beberapa akibat yang tidak diinginkan di masa depan. Karena Mu Chen bukan orang bodoh, dia dengan tenang menekan keinginannya untuk melakukan terobosan dengan tergesa-gesa, alih-alih memilih untuk berkultivasi dalam diam, membiarkan energi spiritual mengalir di dalam dirinya sementara dia menyerap energi spiritual dari luar. Karena itu, dia membutuhkan terobosan yang meluap. Jenis terobosan ini, meski lambat, adalah jenis yang paling dapat diandalkan. Juga, di ruang ini, di mana aturan waktu selalu berubah, Mu Chen punya banyak waktu untuk dikerjakan. Tapi, pilihannya bukanlah pilihan umum, karena siapapun yang memasuki tanah budidaya yang berharga ini akan diambil alih oleh nafsu akan kekuasaan. Karena itu, mereka tidak akan tahu bagaimana mengendalikan diri mereka sendiri, yang akan membuat mereka menyerap sebanyak mungkin energi ini. Ini akan menjadi bencana, karena itu sama saja dengan memuaskan dahaga seseorang dengan racun. Dalam jangka panjang, itu hanyalah tindakan bodoh yang dilakukan untuk kepuasan instan. Sementara metode Mu Chen mungkin tampak lamban, itu memastikan pertumbuhan kekuatan yang stabil dan aman. Dia kemudian akan dapat melanjutkan lebih jauh di jalur kultivasinya di masa depan. Meskipun Mu Chen tidak dengan sengaja menumbuhkan energi spiritualnya, dia masih menuai beberapa penghargaan. Setidaknya, dia telah meningkat secara dramatis dalam hal aspek kultivasi lainnya.
Di laut, saat Mu Chen duduk bersila dengan tenang, matanya terbuka perlahan. Saat dia mengangkat telapak tangannya, ombak tiba-tiba naik dari permukaan laut. Pada saat berikutnya, laut terkoyak, dan dua bayangan melompat keluar dengan cepat. Kedua bayangan itu mengelilingi Mu Chen, masing-masing bersinar dengan pancaran keemasan. Ini adalah roh naga sejati dan Phoenix sejati. Mereka mengalami transformasi besar. Sosok mereka yang dulu holografik perlahan-lahan terwujud melalui melahap sejumlah besar esensi darah binatang suci. Sementara mereka masih jauh dari wujud sepenuhnya, mereka masih jauh lebih nyata sekarang dibandingkan saat mereka masih sosok kosong. Selain itu, tampaknya ada sedikit emas gelap di tubuh mereka, membuat mereka tampak lebih tirani. Roh naga sejati dan Phoenix nyata terbang di sekitar Mu Chen, memancarkan hembusan fluktuasi energi spiritual yang menindas tanpa henti. Melihat mereka, Mu Chen terkejut. Dalam waktu singkat sebulan, mereka telah berkembang pesat. Karena energi spiritual telah cukup terkonsentrasi, roh naga sejati dan Real Phoenix sekarang dapat melepaskan diri dari tubuh Mu Chen. Mereka bahkan bisa terlibat dalam pertempuran secara mandiri dalam jarak tertentu. Jika mereka akan pergi berperang, Mu Chen memperkirakan bahwa mereka dapat melawan penguasa kelas 7, bahkan tanpa bantuannya. Ini mirip dengan dia membawa penolong yang kuat. Selain itu, penolong ini memiliki potensi besar untuk berkembang. Mu Chen tidak ragu bahwa, ketika roh naga sejati dan Real Phoenix menyelesaikan pertumbuhan mereka, kekuatan mereka akan menimbulkan rasa takut bahkan di hati penguasa bumi. Tentu saja, perjalanan mereka masih panjang sebelum mencapai tahap itu. Untuk saat ini, Mu Chen harus mengolah dan mengembangkan roh. Suatu hari, mereka akan menjadi sangat kuat. Mu Chen melihat roh terbang naga sejati dan Phoenix nyata. Sambil tersenyum, dia berpikir, untuk saat ini, aku akan menjaga mereka saat mereka dewasa. Setelah pemikiran itu, Mu Chen mengarahkan pandangannya ke sebuah pulau kecil di Laut Merah Darah. Di atasnya, 9 neter juga duduk bersila, api membingkai sosok cantiknya. Itu adalah api abadi. Sebelumnya, api abadi 9 neter memiliki rona ungu tua. Tapi sekarang, warnanya semakin terang. Mu Chen tahu bahwa ini semua berkat bimbingan penguasa binatang burung abadi. Sebagai burung yang tidak mati, dia secara alami akan mengetahui jalur evolusi dari jenisnya. Karena itu, dia bisa memberikan nasihat yang tak ternilai harganya kepada Nine Nether, membantunya melewati beberapa rintangan di jalur evolusinya sendiri. Dengan melakukan ini, evolusinya akan mencapai kesempurnaan yang lebih tinggi. Dengan bimbingan dari penguasa binatang burung abadi, Mu Chen dapat memprediksi bahwa kemampuan 9 Nether pasti akan meningkat secara drastis setelah putaran meditasi terpencil ini. Ketika saat itu tiba, dia akan melampaui bahkan Mu Chen, yang baru saja menyusulnya dengan susah payah. Sudah hampir 3 tahun sejak meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, lalu menghembuskan napas dalam-dalam. Dalam beberapa tahun terakhir ini, dia telah tumbuh dengan mantap dari seorang pemuda yang baru saja tiba di wilayah utara menjadi salah satu dari 10 penguasa wilayah Daluo. Selain itu, setelah meditasi terpencil ini, dia merasa bahwa mungkin wilayah Daluo akan memiliki 4 raja, bukan 3. Tahun-tahun pelatihan ini telah menyebabkan ketidakdewasaan masa mudanya memudar sepenuhnya. Tujuan dari semua upaya ini, selain untuk menyelamatkan ibunya, adalah untuk memenuhi janji yang telah dia buat kepada gadis muda di Akademi Spiritual. Itu adalah janji dari Tuan yang tak tertandingi. Luo Li, apa kabar? Mu Chen melihat ke langit, di mana kabut spiritual naik di cakrawala. Wajah seorang gadis cantik dengan rambut panjang keperakan, ciri-ciri indah, dan mata sejelas lapis lazuli muncul samar di hadapannya, menarik pikiran terdalam di hati Mu Chen. Bibir Mu Chen sedikit mengerut, dan segera, wajah tampannya menjadi bertekad. Meskipun tahun-tahun sulit, dia mengerti bahwa Luo Li juga tidak mudah. Di balik penampilannya yang lembut dan sejuk adalah hati yang jauh lebih keras kepala daripada hatinya. Bagaimanapun, dia harus mendukung klan Dewa Luo yang sangat besar yang membusuk dari hari ke hari. Itu adalah kelompok yang kuat, yang jauh lebih luas daripada wilayah Daluo itu sendiri. Mungkin, dia masih memikul seluruh beban di pundaknya yang lembut bahkan sampai sekarang. Luo Li, tunggu aku. Saat aku muncul sekali lagi sebelum kamu adalah waktu yang aku akan lakukan seperti yang dijanjikan. Mengepalkan kedua tangan dengan erat, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu.
Dia menekan pikiran di dalam hatinya dan perlahan menutup matanya. Saat dia melakukannya, energi spiritual di sekitarnya berfluktuasi, mulai membentuk pusaran perlahan. Energi spiritual yang sangat besar dan besar di dunia itu terhisap ke dalam pusaran, dengan mantap dan tanpa henti. Untuk waktu yang lama, mereka semua akan memasuki kondisi meditasi yang dalam. Saat Mu Chen dan Nine Nether memulai kultivasi mereka yang dalam, waktu berlalu dengan cepat dan tanpa suara. Cobaan di dataran binatang ilahi telah berhenti sepenuhnya setelah Mu Chen dan yang lainnya telah memasuki ruang laut dewa selama setengah bulan. Setelah memanfaatkan berbagai peluang, partai yang berbeda pergi, masing-masing kembali ke klan mereka sendiri. Saat tirai jatuh di dataran binatang ilahi, hampir semua orang tahu tentang pertempuran mengejutkan yang meletus di pemakaman ilahi. Mereka juga jadi tahu nama Mu Chen. Kemudian, Zhong Teng dari klan Rock Surgawi bertemu Zhong Qingfeng dari klan Burung Raksasa. Sebelum yang pertama bisa menanyakan yang terakhir apakah dia sudah mengajari Mu Chen pelajaran, yang terakhir memperingatkan yang pertama untuk tidak memprovokasi Mu Chen di masa depan. Zhong Teng bersimbah keringat dingin setelah mendengar peringatan Zhong Qingfeng, terutama setelah dia mengetahui bahwa Mu Chen telah mengalahkan Bai Ming dari klan Ice Phoenix. Dia memutuskan untuk segera meninggalkan dataran dengan timnya, bersumpah untuk tidak pernah lagi berpikir untuk menangani Mu Chen. Lagi pula, memprovokasi prajurit luar biasa seperti itu tidak akan pernah menghasilkan lebih dari yang mereka akan rugi. Tim lain, yang juga bertukar pukulan dengan Mu Chen dan juga trauma, pergi dengan sedih juga. Setelah itu, ketenaran Mu Chen mulai menyebar ke banyak generasi muda dari klan binatang ilahi. Dalam keadaan inilah Mo Feng dan Mo Ling meninggalkan dataran dan kembali ke klan 9 Netherbird. Saat mereka kembali ke rumah, mereka dipanggil oleh pemimpin klan dan sesepuh, yang menanyakan tentang temuan mereka di dataran binatang ilahi.